Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 28 Mei 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya, serta kabar penting lainnya. Saya Sita Paprika selama 30 menit ke depan akan menemani Anda, dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Usai sholat Idul Adha di Kompleks Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis kemarin, Presiden Prabowo menyempatkan bersilaturahmi dengan WNI dan diaspora Indonesia. Suasana penuh kehangatan terpancar. Presiden Prabowo bersalaman dan menyapa mereka yang hadir. Budaya kultur Islam juga di negeri Bonaparte. Usai menikmati makanan khas Indonesia, para WNI dan diaspora menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia yang membangkitkan semangat cinta tanah air. Ini sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan Presiden Prabowo Subianto ke Paris untuk membalas kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia. Undangan Macron ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung April lalu, namun ditunda karena ketidakcocokan jadwal kedua presiden. Adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda. Jadi waktu itu saya kalau tidak salah bulan April, kunjungan yang diharapkan dilaksanakan, namun waktu yang tidak cocok pada saat itu, Presiden Macron kembali mengundang dan mengajukan tanggal yang saat ini. Jadi karena sudah diajukan 2 kali, ini yang kedua beliau Pak Presiden memenuhi undangan ini dan hadir di Paris dalam rangka kunjungan ke negara tersebut, sebagai kunjungan balasan dari kunjungan Presiden Macron ke Indonesia. Informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang saat ini dinilai masih kuat. Menkyu menyebut pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah tekanan global. Salah satunya melalui pengendalian pasar obligasi agar yield atau imbal hasil surat utang negara tetap terjaga dan tidak menimbulkan kepanikan di pasar. Menurut Purbaya, meski nilai tukar rupiah melemah, pasar obligasi domestik masih relatif terkendali dan investor asing masih menunjukkan minat untuk masuk ke pasar keuangan Indonesia. Menkyu menilai kondisi saat ini berbeda dengan krisis ekonomi pada umumnya karena pelemahan rupiah terjadi saat kondisi fundamental ekonomi justru dinilai dalam keadaan baik. Walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemauan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
Kita ke kabar lain, Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia telah tiba di Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Segaf, mengatakan pergerakan jemaah terakhir dari Arafah menuju Musdalifah berlangsung pada pukul 2:40 waktu setempat. Sementara proses perpindahan dari Musdalifah menuju Mina selesai pada pukul 7 pagi waktu setempat. Kelancaran proses Armusna merupakan hasil sinergi antara petugas haji Indonesia dan otoritas Arab Saudi. Kemenhaj mengapresiasi kedisiplinan jemaah yang mengikuti arahan petugas selama proses pergerakan berlangsung. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengunjungi klinik kesehatan di Mina. Kedatangan Wamen Haj untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada jemaah berjalan dengan baik. Daniel menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah jemaah yang sedang menerima perawatan medis. Daniel pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas medis di klinik kesehatan Mina yang dengan sigap melayani jemaah. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama fase Mina. Jemaah diminta membatasi kegiatan aktivitas fisik di luar keperluan ibadah. Makasih ya, yang kerasnya. Makasih. Berkah insyaallah. Pahalanya banyak. Nanti yang belum nikah dapat suami baik. Ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk meningkatkan asupan protein hewani. Kabarnya usai jeda. Kembali di kabar Merah Putih, Masjid Istiqlal memiliki fasilitas penyembelihan modern dan higienis dengan kapasitas besar. Seluruh limbah penyembelihan dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar masjid. Adapun para juru sembelih halal, Masjid Istiqlal memastikan mereka telah memiliki sertifikasi sehingga penyembelihan sesuai syariat. Masjid Istiqlal juga menerapkan sistem distribusi berbasis data untuk memastikan penyaluran daging kurban Idul Adha tepat sasaran. Daging hewan kurban tidak lagi menggunakan sistem kupon untuk orang perorangan, namun didistribusikan ke panti-panti asuhan, perguruan tinggi, majelis taklim, komunitas jemaah pengajian, dan masjid. Tak hanya itu, Masjid Istiqlal juga menerima banyak hewan kurban dari masyarakat non-muslim pada Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, diharapkan pada hari atau pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi daging, ya. Makanya itu kalau ada orang lain, termasuk juga non-muslim, ingin melakukan kontribusi bersamaan dengan Idul Adha ini, mungkin mereka sadar bahwa betapa banyak orang yang membutuhkan daging tapi tidak cukup dengan hewan kurban itu. Dipersilahkan non-muslim pun juga, seperti di Istiqlal ini ada sejumlah ekor sapi dan kambing itu dari rekan-rekan kita, lembaga-lembaga yang non-muslim, tapi itu kita salurkan seperti hanya seperti hanya kurban. Kurban itu bukan hanya untuk umat Islam loh ya, tetapi siapapun yang kelaparan, yang siapapun yang membutuhkan. Itu ada hadis Nabi, ada seorang perempuan Yahudi kelaparan pada hari itu, kata Rasulullah, tidak boleh ada yang kelaparan, apapun agamanya, ambilkan dari miliknya masjid untuk dibagikan kepada mereka. Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Kamis pagi disembelih di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Sapi jenis Onggole berbobot 1,1 ton. 20 petugas jagal dikerahkan untuk merobohkan sapi ini. Selain sapi dari Presiden Prabowo, sapi dari Gubernur dan Wagub Jatim juga disembelih pada Kamis pagi. Total Masjid Al-Akbar Surabaya menyembelih 51 ekor kambing dan 20 ekor sapi.
Daging yang telah dipotong dibagikan kepada warga kurang mampu. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk meningkatkan asupan protein hewani. Dalam videonya yang diunggah dalam akun Instagram Menkes, menjelaskan daging sapi maupun kambing sangat istimewa karena memiliki 9 asam amino esensial yang tak bisa diproduksi tubuh manusia. Menurut Budi, Idul Adha itu bukan cuma soal berbagi daging dengan sesama, namun juga momentum berharga untuk upgrade asupan protein paling murah yang hadir setahun sekali. Selain itu, Menkes juga menjelaskan jika daging kambing bukan penyebab utama darah tinggi dan kolesterol, melainkan santan yang dimasak berjam-jam serta aneka jeroan. Menkes berpesan agar masyarakat mengatur porsi makan daging kurban agar tetap sehat. Padahal teman-teman, daging sapi ini lemak jenuhnya 3 kali lipat lebih tinggi daripada lemak jenuhnya kambing. Makanya di momen Idul Adha ini saya mau belain si kambing. Selama ini daging kambing dituduh sebagai... Informasi selanjutnya, DPP Partai Golkar pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menyembelih 51 ekor hewan kurban. Dari 51 hewan kurban terdiri dari 47 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Hewan kurban ini diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Wihaji di kantor pusat Partai Golkar Kemanggisan, Jakarta Barat. Selanjutnya daging kurban dibagikan kepada warga sekitar, pondok pesantren, ormas, dan masyarakat di wilayah pinggiran. Partai Golkar berharap momen Idul Adha dapat meningkatkan semangat berbagi dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Ini DPP Golkar berkorban sapi sebanyak 47 sapi dan 4 ekor kambing yang nanti akan didistribusikan di berbagai tempat. Ada ormas, ada pondok pesantren, ada masyarakat sekitar kita, kemudian ormas yang didirikan, ada Al-Hidayah, ada masyarakat pinggiran di Jakarta Utara. Kita distribusikan, semoga sesuai dan bermanfaat bagi penerima manfaat di berbagai tempat, khususnya tentu di wilayah sekitar di wilayah sekitar kantor Golkar maupun di tempat-tempat lain. Sementara itu, Partai Demokrat menggelar pemotongan hewan kurban dalam Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hari ini. Prosesi penyerahan sapi kurban dalam Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di kantor DPP Partai Demokrat dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengatakan ada 63 ekor sapi yang berasal dari pengurus Partai Demokrat yang dikurbankan. Selain di DPP, penyelenggaraan kurban juga dilaksanakan di kantor DPD dan DPC se-Indonesia. AHY berharap kurban tahun ini akan memberi manfaat bagi warga sekitar. Ya, nanti kita akan sebagian tentunya akan diserahkan ke rumah pemotongan hewan. Kemudian akan diberikan kepada berbagai kalangan, ya nanti sudah ada listnya, nanti ada yang dibagikan dalam bentuk daging, tapi juga ada yang sudah dalam kemasan yang lebih mudah untuk didistribusikan. Pemirsa, dan antara Indonesia Trust resmi meluncurkan 3 kemitraan strategis. Langkah ini diambil guna mendorong kemajuan sosial serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Langkah besar bagi kemajuan sosial Indonesia ini diwujudkan lewat kolaborasi erat bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Karya Salemba 4, dan Museum, serta Cagar Budaya. Melalui kerjasama bersama Kementerian Kesehatan, program ini hadir sebagai jawaban nyata atas tantangan kesehatan nasional.
Fokus utamanya adalah menekan angka stunting yang saat ini berada di angka 19,8%, serta menurunkan angka kematian ibu. Tak hanya kesehatan, masa depan pemuda juga menjadi prioritas utama. Bersama Karya Salemba 4 dan Antara Indonesia Trust menghadirkan program beasiswa 3 tahun untuk sekitar 500 mahasiswa yang kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia. Sementara di pilar kebudayaan, kolaborasi dengan museum dan cagar budaya melahirkan perpustakaan dan Antara Indonesia Trust di Museum Nasional. Baru saja melakukan pendatangan kerjasama antara Indonesia Trust dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan di bawah arahan dari Kementerian Kebudayaan Pak Fadlizon dengan Indonesia Heritage Agency dan juga dengan dalam rangka 500 pembiayaan mahasiswa bekerjasama dengan Karya Salemba 4. Di Antara Trust ini yang dimana memang adalah mempunyai fokus di 3 bidang. Tadi saya sampaikan di bidang edukasi, pendidikan dan kebudayaan, dan juga komunikasi. Dan ini adalah salah satu bentuk nyata dari program-program yang kita sudah jalankan dan akan jalankan, dan tentunya ini akan kita harapkan memberikan dampak yang sosial yang positif, berkelanjutan dan juga berkesinambungan. Melalui aksi kolektif dan pendanaan yang strategis, dan Antara Indonesia Trust berkomitmen untuk terus menginspirasi, menggerakkan perubahan, dan menghadirkan dampak nyata yang berkelanjutan di seluruh pelosok negeri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Komandan Korem 131 Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip bersama Bupati Minahasa Utara Jone Ganda meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Talawan Bantik, Kecamatan Wori. Jembatan ini bukan sekadar penghubung antar desa, namun menjadi jawaban atas keterbatasan akses yang selama ini dihadapi warga. Kini anak-anak dapat berangkat sekolah dengan lebih aman, para petani lebih mudah mengangkut hasil kebun, serta mobilitas warga menjadi lebih cepat dan lancar. Pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan bagian dari program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan melalui Komando Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak selaku Komandan Satgas Jembatan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.